Artis sinetron berinisial CA ditangkap karena terlibat prostitusi. Penyidik Subdit Siberdirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan CA di sebuah kamar hotel mewah kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember silam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan mengatakan, muncikari CA menawarkan jasa prostitusi lewat media sosial. Tarif CA sekitar 30 juta rupiah. Sinetron itu juga mengaku baru 5 kali menerima orderan dari pelanggan yang ditawarkan muncikari. Dalam kasus prostitusi pesinetron cantik, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu CA dan 3 orang muncikari. Namun, tersangka CA tidak ditahan kepolisian. CA statusnya tersangka tetapi wajib lapor, ya wajib lapor. Pertimbangannya yang bersangkutan di samping sebagai pelaku tersangka ya, sudah ditetapkan tersangka, kemudian juga sebagai korban, sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal 506 kan, ancaman hukumannya KUHP ya 1 tahun penjara, sehingga dengan ancaman hukuman tersebut itu bisa tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan penyidik, diantaranya dianggap kooperatif, tidak akan melarikan diri, serta tidak akan menghilangkan barang bukti. Seperti itu ya. Dugaan tindak pidana prostitusi yang melibatkan artis sinetron berinisial CA terungkap usai adanya laporan masyarakat ke pihak kepolisian. Ya, kasus ini kini masih menjadi buah bibir di ruang publik. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan pengguna jasa artis CA tidak dijerat pidana. Lalu, bagaimana kajian hukum pidana mengenai pelanggan prostitusi ini? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi, hingga saat ini ada 4 orang saja yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka. 1 sang artis dengan inisial CA, kemudian 3 orang muncikarinya. Lalu kemana dan juga siapa dan apa tindak lanjut dari pihak kepolisian terhadap orang yang melakukan pemesanan, orang yang juga menggunakan jasa prostitusi online ini? Inilah yang menjadi desakan dari masyarakat, termasuk juga Komnas Perempuan. Kita malam hari ini bukan hanya melihat dari sudut pandang hukum, nanti akan disampaikan tinjauannya oleh Pak Kudri Sitompul, tapi juga dari pihak Komnas Perempuan, kemudian juga dari seksolog klinis dan juga dari pengamat gaya hidup. Yang pertama mungkin saya akan perkenalkan juga para narasumber yang sudah bergabung dalam diskusi ini secara daring. Ada Mbak Zoya Amirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Zoya, selaku seksolog klinis. Selamat malam. Baik, selain Mbak Zoya juga ada Ibu Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komnas Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Siti Aminah. Baik, sepertinya kami masih belum bisa mendengar suara dari Bu Siti Aminah, tapi juga sudah kita lihat sudah siap juga Bang Muammar MK selaku pengamat gaya hidup ini memberikan pandangannya. Selamat malam Bang MK. Baik, mungkin kita akan mendengarkan bagaimana pendapat Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, kalau melihat hal seperti ini kan memang kerap terjadi. Ini para pengguna jasa prostitusi online memang serasanya tidak pernah tersentuh hukum, sehingga makin subur saja, makin banyak saja yang menggunakan jasa-jasa seperti ini, Mbak Zoya. Iya, saya juga sharing ya concern yang sama, karena masalahnya sekali lagi bahwa yang namanya prostitusi ini kita ketahui sebagai sebuah bisnis tertua di dunia gitu ya. Nah sebagai bisnis tertua di dunia gitu ya, ini ada prinsip ekonomi juga yang diterapkan di sini, yaitu ini adalah masalah supply dan demand gitu ya, di mana ada permintaan, pasar akan selalu menyediakan. Nah selama yang melakukan permintaan ini tidak pernah tersentuh hukum ya, tidak pernah mendapatkan efek jerah tanda kutip, selalu saja bisa lari most likely sih gitu ya, karena uang, karena reputasi gitu ya, karena ada power lainnya yang dimiliki oleh mereka. Bahkan segitu luar biasanya para user ini atau para pengguna seringkali bahkan tidak disebutkan namanya, bahkan tidak muncul inisialnya, tidak pernah muncul fotonya. Padahal kalau tidak ada mereka-mereka
gitu ya yang bersedia untuk spending sekian banyak gitu ya untuk jasa prostitusi gitu ya, kemungkinan besar kalau misalnya tidak ada permintaan hampir mungkin gitu ya bahwa ini tidak akan ada penyedia gitu ya. Bagaimana orang akan menyediakan sebuah bisnis yang tidak ada orang melakukan permintaan. Jadi di sini menurut saya bukan hanya masalah psikologisnya juga gitu ya, selalu akhirnya perempuan menjadi sumber maksiat lagi gitu, karena seolah-olah di sini ya prostitusinya kebanyakan pasti perempuan gitu ya, sementara pebisnis atau siapapun gitu yang punya kekuasaan untuk meng-hire jasa prostitusi ini justru selalu dilindungi tanda kutip, atau bersembunyi di balik hukum atau di balik jurnalisme atau di balik apapun itu juga. Jadi menurut saya ini miris sekali sih kondisinya, karena sudah sampai saat ini gitu masih tidak ada yang bisa memberitahukan gitu ya nama, inisial, foto dari si pengguna. Justru malah yang mendapatkan kecaman lagi-lagi selalu adalah si prostitusinya itu sendiri gitu. Padahal yang membuat ini menjadi bisnis yang subur adalah mereka-mereka yang punya uang dan melakukan demand atau melakukan permintaan kepada pasar untuk menyediakan apapun yang mereka inginkan. Baik, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Zoya bahwa yang membuat ini subur juga karena banyaknya permintaan, banyaknya pelanggan yang tapi memang bukan hanya tidak ada fotonya, bahkan inisialnya saja tidak ada. Ibu Siti Aminah mungkin punya pandangan soal ini, terutama juga Komnas Perempuan mendesak pihak kepolisian untuk bisa mengungkap pemesannya, pengguna jasanya, dan juga untuk bisa digiring mendapatkan atau sanksi tindak pidana. Sepakat bahwa tidak disebutkan inisial pengguna ini menempatkan seakan-akan CA lah yang pihak yang paling bertanggung jawab dalam situasi pelanggaran kesusilaan ini. Padahal kalau kita kembalikan kepada mekanisme pasar seperti tadi yang disampaikan, selalu ada permintaan yaitu dari pengguna dan ada supply yang melalui mucikari. Nah, dalam konteks konstruksi kasus, baik menggunakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun KUHP, pengguna juga adalah saksi-saksi, sehingga penyebutan namanya itu harus juga dilakukan agar seimbang atau adil dengan penyebutan nama tersangka yang lainnya. Kemudian yang terkait kasus prostitusi ini, hasil pemantauan Komnas Perempuan sebenarnya terhadap perempuan yang dilacurkan, Komnas Perempuan menyebutnya adalah perempuan yang dilacurkan atau pedilah. Kami menemukan bahwa tidak ada perempuan yang ingin menjadi pekerja seks atau masuk dalam lingkar prostitusi. Umumnya perempuan masuk ke dalam lingkar prostitusi adalah korban kekerasan seksual, korban KDRT, maupun korban TPPO. Juga korban dari sistem sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai komoditas ekonomi. Dan karena itu kemudian ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari tubuh perempuan ini. Sehingga menjadi penting kita juga berlaku imbang bahwa pelanggaran kesusilaan ini juga menjadi tanggung jawab dari pengguna prostitusi. Baik, Pak Kudri, tinjauan hukumnya, karena suara dari masyarakat banyak begitu besar yang mendesak. Kalau tadi seperti dikatakan oleh Komnas Perempuan maupun Mbak Zoya ada dua hal, bahwa harusnya pelaku ini atau pengguna jasa ini kemudian diungkap, setidaknya ada inisial yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, bisa tidak pengguna pemesannya ini kemudian dijerat hukum? Pertama-tama begini, kita harus mengetahui bahwa Indonesia tidak mempunyai undang-undang mengenai prostitusi. Tidak seperti misalnya di Amerika gitu ya, ada ya orang yang dilarang prostitusi. Yang diatur di dalam KUHP itu adalah wanita ya atau orang yang mendapat keuntungan ya yang melakukan perbuatan cabul ya dan sebagai mata pencarian. Jadi pelaku wanitanya ya dengan orang yang mendapat manfaat, ya entah mucikari atau yang menyediakan tempat, ya kan. Tapi nggak bisa mempidana orang yang melakukan prostitusi. Nah, kita ada undang-undang yang menyatakan kalau misalnya laki-laki yang melakukan perbuatan cabul, ya melakukan perzinahan, ya dengan wanita lain, ya. Selama dia terikat dalam satu perkawinan dan syaratnya harus dilaporkan oleh
istrinya yang sah, baru itu bisa berjalan. Nah, jadi secara umum kita nggak punya undang-undang prostitusi. Nah, bagaimana dengan undang-undang ITE? Undang-undang ITE itu yang dilarang orang yang mengunggah muatan gitu yang berkonotasi atau berisi atau mengiklankan prostitusi. Jadi orang yang mengunggah. Jadi kembali lagi kepada orang yang laki-laki yang melakukan prostitusi itu sampai sejauh ini di Indonesia tidak ada, kecuali di Nanggro Aceh ada, ya. Tapi di sana itu kan sifatnya lokal, ya. Di situ kan undang-undang khusus yang berlaku hanya di Aceh saja gitu. Nah, kalau misalnya ini diperluas ya undang-undang seperti di Aceh, ya mestinya bisa gitu, ya kan? Bukan hanya khusus di Aceh. Nah, jadi kita bisa mengundangkan undang-undang yang berlaku nasional, ya kita anggap prostitusi itu dilarang, ya. Jadi pelakunya, ya baik perempuan maupun laki-laki, ya kan? Itu bisa dikenakan. Dan selalu asosiasi di Indonesia prostitusi itu adalah perempuan, ya, yang menawarkan ini. Tapi kan bisa juga prostitusi yang dilakukan laki-laki, ya kan, penggunanya ada. Jadi saya kira ini bukan hanya khusus wanita yang bisa dikenakan prostitusi gitu ya. Jadi kalau kita punya undang-undang prostitusi yang intinya orang melakukan komersialisasi seks itu bisa dikenakan, yang siapa juga yang menawarkan atau yang melakukan. Jadi yang melakukan. Nah, kita juga harus mendefinisikan prostitusi itu apa. Baik, ya, jadi kalau misalnya dilakukan perzinahan tanpa ada komersial, itu kan nggak bisa dikenakan prostitusi. Jadi harus dijelaskan ya, secara rinci apa yang dimaksud dengan prostitusi. Ya. Jadi kalau misalnya kita contoh di Amerika, kita ambil misalnya kita contoh aja, atau kita mengambil Mungkin saya akan tahan terlebih dahulu Pak Guntur, sampai di situ kita akan lanjutkan nanti. Kita akan jeda sejenak, termasuk kita ingin dengar sekali pandangan dari Bang Muammar MK, Bang. Karena kasus ini kan bukan pertama kali, sudah sering terungkap. Bahkan dari daftar yang dipegang oleh mucikari ini banyak sekali artis-artis yang mengisi list tersebut yang menyediakan jasa prostitusi online. Ini apa sebenarnya membuat mereka tergiur untuk bisa ikut dalam prostitusi online? Nanti Bang MK akan bisa berikan pandangannya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.